الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن التقوى Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah, adalah kita untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dengan bermelimpahnya rahmat, nikmat dan karunia-Nya Allah, sehingga kita sampai saat ini masih beraktivitas, berikan nafas kehidupan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Bapak Ibu, adapun tema kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan tentang masalah kurban. Walaupun kita sudah banyak mendengar dan sudah berkali-kali juga mempraktekkan tentang penyembelihan hewan kurban, namun tetap kembali kita mengulang-ulang agar kita senantiasa dapat termotivasi dalam beribadah. Yang jelas bahwa kurban, penyembelihan hewan kurban, selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga skala pentingnya adalah mengalahkan kepentingan, keinginan pribadi dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang diberi kemampuan oleh Allah, lapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari nahar, hari penyembelihan hewan kurban, hari raya Idul Adha 10, Tasyrik 11, 12, 13. Mereka tidak melakukan penyembelihan hewan kurban. Sampai Rasulullah mengatakan, man wajada sa'atan, siapa yang diberi kemampuan, kelapangan rezeki pada hari raya Idul Adha, kemudian falam yudah, mereka tidak mau berkorban, tidak mau berkorban, melakukan penyembelihan hewan kurban, ala taqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ini ada kaitannya Bapak Ibu
dengan ayat Allah di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kata Allah, kami telah memberi kamu nikmat yang begitu banyak. Banyak. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat itu sendiri. Dan mampu di sini Bapak Ibu ada takarannya, ukurannya. Baik mampu itu secara sekarang ini kan ada mencicil, diansur, hingga pada harinya bisa kita melakukan penyembelihan hewan kurban. Atau secara mendadak kita mampu membayarnya 2,5 juta, 2,600.000, 800, bahkan sampai 3 juta, 4 juta. Demi untuk mengalahkan atas kepentingan pribadi kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dijengok duitnya tidak seberapa pula jika dibandingkan orang-orang yang setiap harinya bagi pelaku-pelaku hobi merokok 25.000 sebungkus merokok, kalilah setahun berapa itu? Sebulan baik 25.000 kali sebulan berapa Pak? Kali setahun kalau dapat pula 2 ekor kambing, ya 2 ekor kambing, ya duit perginya ke mana itu? Untuk membakar duit yang tidak ada manfaatnya. Sanggup belinya kan? Diadakan, tidak ada diadakan. Padahal apabila sering juga kita mendengar nak merokok itu ada tak Bapak Ibu nak baca bismillah. Jadi kita mulai merokok ini ada tak Pak Hen? Berarti ya kita baca bismillah dalam merokok bersama-sama. Itu kan hal yang mubazir gitu Pak ya, mubazir. Apalagi mungkin ada lagi hal-hal yang tidak penting yang harus dipenuhi pada hari raya Idul Adha itu. Ya. Kadang-kadang membeli ini, membeli itu, sanggup membelinya berjuta-juta, sementara penyembelihan hewan kurban belum mampu. Atau bisa saja kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mendesak, anak sekolah, ya kan? 2 anak, 2, 3 yang sekolah, yang kuliah, banyak duitnya. Jadi kita mengatur siasat ini supaya kita tidak kena ancaman, ya ancaman baik dari ayat Allah tadi. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tapi tidak mau berkorban. Dalam surah Ar-Rahman itu berkali-kali ayat Allah mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Ini ada kaitannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang yang mati atau orang yang meninggal, kan minta di atasnamakan kepada orang yang meninggal. Ini mengorbankan atas nama almarhum. Ini sering terjadi, banyak sekali. Bahkan kalau di sini juga ada orang di luar Islam ikut bergabung kurban pula. Nah ini Pak, di luar Islam. Dan ada juga orang di luar Islam itu ketika hari raya Idul Fitri juga dia nyumbang sekian ratusan kilo beras untuk zakat fitrah. Itu sudah setiap tahun. Dan ini juga ikut
sebagai peserta kurban gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurban untuk atas nama orang yang telah meninggal dunia itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Hal ini didasarkan kepada beberapa dalil, di antaranya surah An-Najmi ayat 38 39. La taziru waziratu wizra ukhra wa allaisal insani illa ma sa'a. Artinya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wa allaisal insani illa ma sa'a, dan seseorang akan mendapatkan, akan memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Kalau kita menanam pasti akan memetik hasil. Ini Pak. Jadi tidak ada istilah menghadiahkan pahala gitu. Menghadiahkan pahala. Dan sering juga kita ketika mari kita hadiahkan atas bacaan Al-Fatihah atau surah Yasin tadi. Ya. Kalau kita lihat, bacalah surah Yasin itu, surah Al-Fatihah itu artinya hanya untuk petunjuk bagi orang-orang yang hidup. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Mau mati tidak perlu lagi dipetunjuk. Tapi sering ini terjadi. Billahi ta'ala Al-Fatihah, mari kita awali dengan Al-Fatihah. Atau kita kirimkan Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah dikirim. Ya. Jadi yang boleh di sini ini Bapak Ibu ngirim doa. Yang ngirim doa boleh. Ya. Ini terkait dengan hadis Rasulullah SAW, apabila mati manusia maka terputus segala amal ibadahnya. In qada'a amalu min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama miwaladin soleh, itu anak yang soleh, yad'ulah, yang mendoakan orang tuanya. Yang kedua, au shadaqatin jariyatin ba'dihi, yaitu orang-orang yang sewaktu dia hidup ada amal jariyahnya. Amal jariyahnya itu di dalam surat Yasin ayat 12 itu dijelaskan. Innama nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwa sesungguhnya dialah yang menghidupkan orang yang mati juga dihidupkan oleh Allah. Kemudian kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan menuliskan apa yang dikerjakan, menuliskan apa yang dilakukan selama dia hidup di muka bumi ini. Ditulis, tidak akan dikurangi dan tidak akan ditambah. Nanti akan menjadi saksi, menjadi bukti, bahkan bisa menyelamatkan. Wa asarahum, dan peninggalan-peninggalan orang-orang yang meninggal ini. Artinya apa? Amal jariyahnya. Contohnya dia membangun sikok masjid, itu amal jariyah. Dia mewakafkan Al-Quran, mewakafkan hambal gitunya. Kemarin ini ada Pak Sayan, saya lupa melaporkan itu, Pak Sayan Bajuri yang meninggal sebulan yang lalu. Dia juga termasuk tokoh ulama juga kita di sini. Itu 2 gulung hambal, 2 buah Al-Quran, mewakafkannya. Selagi itu dimanfaatkan, itu amal jariyahnya, tetap dia mendapatkan aliran pahalanya. Termasuk juga Al-Quran diwakafkan. Jangan meninggal di hari ke-40 cetak surah Yasin. Cetak surah Yasin.
Di surah Yasin itulah yang dibawa kemana-mana, yang dibaca. Kalau bisa Bapak Ibu ya wakafkan Al-Quran ya dibaca oleh orang. Walaupun dipaling uang di masjid ini dibawa gitu ya, tetap dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mensedekahkan, mewakafkan Al-Quran. Tidak usah mana Al-Quran yang wakafkan itu, tidak usah itu ditanya. Walaupun itu keluarganya yang memberikan ke sini, tapi mengatasnamakan yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi banyak sekali amal jariah yang tetap mengalir selagi bermanfaat bagi orang yang masih hidup untuk melaksanakan suatu kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kecuali orang-orang yang berkorban tadi, mengatasnamakan tadi, kecuali ada di sini Pak, orang-orang yang bernazar ketika dia hidup, tapi belum kesampaian bayar nazarnya. Nah, maka keluarganya wajib membayar, menunaikannya. Termasuk di sini adalah Bapak, ada seseorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ibu aku ini bernazar berhaji, tetapi dia lebih keduluan meninggal dunia. Nah, bagaimana itu ya Rasulullah SAW? Ya harus ditunaikan, kata Rasulullah, tunaikan. Ada lagi nazarnya orang ini Bapak Ibu, ketika dia berlayar nih apa nazarnya? Kalau aku ini sampai ke tujuan selamat, nah aku tidak bernazar, akan berkorban gitu. Tapi setelah dia sampai ke seberang beberapa hari, dia menyampaikan kepada keluarganya, dia bernazar akan melakukan penyembelihan hewan kurban. Dia meninggal, makanya keluarganya wajib untuk menunaikan. Jadi kalau nazar ini harus ditunaikan oleh ahli warisnya atau keluarganya. Dan juga ditanya oleh Rasulullah SAW bahwa nazar ini sama dengan hutang. Yang namanya hutang wajib dibayar, harus ditunaikan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini kasus banyak terjadi ketika peserta kurban mengatasnamakan. Jadi boleh kalau dia bernazar, yang kedua berwasiat kepada keluarganya. Contohnya saja kalau ada rezeki, kamu punya kemampuan untuk melaksanakan kurban, nah, jangan lupa orang tua kamu ini nanti walaupun orang tua ini mati. Itu wasiat Pak. Kalau wasiatnya itu baik di dalam agama ini harus ditunaikan. Tapi kalau wasiatnya tidak baik atau buruk, tidak boleh dilaksanakan. Contohnya, kalau aku ini mati kakek, tolong dikuburkan di dalam rumah inilah. Itu boleh dilanggar wasiat. Selagi wasiatnya itu baik, tunaikan. Ini berkaitan dengan mengatasnamakan keluarga yang meninggal untuk atas namanya berkorban. Walaupun itu Bapak Ibu, ada katanya ada orang mengatakan itu kan bersedekah juga namanya, mengatasnamakan dia, kecuali kalau dia bersedekah. Makanya Bapak Ibu, ketika kita baca Quran, sebelum baca Quran itu niatkan di dalam hati kita atau katakan pernyataan itu di hadapan Allah. Ya Allah, setiap huruf yang saya baca Al-Quran ini semoga Engkau alirkan pahalanya kepada orang tuaku. Walaupun itu Allah alam bisawab. Ya Pak ya, yang pasti itu adalah sewaktu hidup dia berusaha melakukan amalan-amalan baik diperintahkan oleh Allah maupun yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mati, Allahu alam.
Jadi setiap kita yang masih hidup, nafas kehidupan diberikan oleh Allah, berusahalah dengan semampunya, sekuat tenaga untuk beramal. Jangan menggantungkan amal ini kepada orang yang masih hidup. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan kepanitiaan kurban. Sebenarnya kepanitiaan kurban ini adalah membantu meringankan beban orang yang berkurban atau sahibul kurban. Bukan mengacak-ngacak orang yang berkurban. Artinya apa? Membantu pelaksanaan supaya efektif dan efisien dalam menyelenggarakan ibadah kurban. Kalau di zaman ini sangat diperlukan adanya panitia kurban. Karena uang yang beli itu banyak, baik di masjid, mushola, di langgar, orang melaksanakan ibadah kurban berpuluh-puluh ekor. Demi untuk terlaksananya penyembelihan hewan korban, pembagian hewan korban dengan baik, dengan cepat, ya perlu adanya panitia kurban. Tapi ada kaitannya di sini Bapak Ibu dengan orang-orang yang tukang jagal. Nah, tukang jagal ini atau Nabi di sini tidak boleh diberi upah dari daging kurban, dari kulit kurban, dari kaki penyembelihan hewan kurban. Kalau tidak ngasih upah juga kepada jagal, nah kasihlah dari duit yang disisihkan oleh panitia tadi. Contohnya beli kurban 1 ekor sapi 17.500.500 setiap ekor sapi dipersiapkan untuk beli ini, beli itu, dan juga termasuk penyelenggaraan dari penyembelihan hewan kurban. Kalau tidak cukup juga duitnya, panggil lagi peserta kurban itu bermusyawarah untuk membayar upah orang yang melaksanakan dari motong sampai selesai gitu. Kalau memang itu diupah. Bagaimana itu dengan orang-orang yang bekerja, kan bekerja secara pun. Jangan itu dijadikan sebagai upah, tidak boleh sebagai upah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ketika Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, tolong selenggarakan penyembelihan hewan kurban, dibagikan, galau-galaunya dibagikan dari dagingnya, kulitnya. Kalau di zaman Nabi itu kan unta, yaitu termasuk pakaian-pakaian, yaitu berebut orang itu untuk mengambilnya. Jadi kata Nabi, bagikan seluruhnya, bagi habis, tidak ada ditinggalkan untuk tukang jagal. Jadi bukan sebagai upah. Jadi kalau Bapak nanti sebagai panitia, bukan itu upah. Ya, bukan itu upah, tetapi jadikan itu sebagai kupon, sebagai peserta kurban, maupun juga sebagai membantu meringankan beban sahibul kurban tadi. Ini jangan dikatakan ini upah. Kalau upah minta ke sahibul kurban, atau yang sudah dititip oleh sahibul kurban kepada panitia kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa tugas dari panitia kurban itu adalah membantu sahibul kurban. Yang kedua, fungsinya adalah untuk memudahkan dalam penyelenggaraan kurban. Dan panitia tidak boleh mengambilkan upah penyembelih dari hewan kurban, namun dapat membebankan kepada sahibul kurban. Kalau contohnya kulit dijual Bapak Ibu, karena tidak bisa mengolahnya tadi, itu boleh dijual. Orang ulama itu berbeda pendapat, boleh dijual. Walaupun tadi Nabi mengatakan seluruhnya dibagi, kulit-kulitnya dibagi. Kalau taiknya bermanfaat,
Ajulah, bagilah. Ya kan? Bagi kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, dan kepada orang-orang yang mampu tapi dia tidak berkorban, kasih Pak. Oh, kau ini wong sugih, wong kaya tidak berkorban. Jangan seperti itu kita membicarakan. Walaupun dia tidak berkorban, tetap itu sebagai hadiah. Ini hadiah bagi orang-orang sugih gitu ya. Termasuk orang-orang non muslim, kalau di sini kan ada bertetangga dengan non muslim, itu dalam bentuk hadiah. Dalam bentuk hadiah kita berikan. Jadi kulit silakan kita menjualnya. Kalau tidak bisa dibagi tadi, kemudian kalau dibuang, ya kalau dibuang karena selebar ini sekuang kan, mubazir tidak bisa diolah, dijual. Kemudian ada juga mengatakan boleh dijual itu hasilnya dibelikan ke daging atau ke kambing, beli lagi, disembelih lagi, dipotong lagi, dibagi lagi. Itu mengambil azas manfaatnya. Asal itu kulit tadi jangan sampai dikembalikan kepada sahibul kurban untuk kepentingan yang si pengorban. Tak boleh. Walaupun si pengorban ini dia berkorban, kemudian dia minta, aku nak minta ini, nak minta itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan walaupun ini adalah ibadah yang dianjurkan, sunat muakkadah, namun kita dianjurkan kalau kita mempunyai kelapangan rezeki, keluasan rezeki, setidak-tidaknya di hari nahar itu, hari raya Idul Adha dan Tasyrik, kerjakanlah, laksanakanlah. Baik itu kalau tidak mendadak itu kadang-kadang aduh baik. Ukurannya apa mampu Bapak Ibu adalah orang-orang yang bisa tercukupi kebutuhan makannya di hari itu. Tapi kalau beras masih nak beli, nak cari beras dulu, nah itu tergolong orang-orang yang tidak mampu. Tapi kalau berasnya masih ada, sampai di hari Tasyrik itu masih ada, maka kalau duit masih ada sosok bisa untuk berkorban, lakukanlah sembelihan hewan kurban. Ketimbang Bapak Ibu kalaulah mati nanti baru mengatasnamakan ya yang sudah meninggal. Ya, yang sudah meninggal. Mudah-mudahan selagi ini masih ada nyawa diberikan oleh Allah, siap untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah, kalahkanlah kepentingan-kepentingan yang kadang-kadang tidak terlalu penting untuk dimiliki, dipunyai, yang harus dibeli begitu. Sementara perintah untuk berkorban sudah datang waktunya contohnya. Bahkan kata Rasulullah, pada hari nahar, hari raya Idul Adha itu amalan yang paling disenangi oleh Allah adalah penyembelihan hewan kurban. Ya, yang disenangi oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain-lain. Jadi kalau kita ngomong betul tidak mampu nian menurut hati nurani kita, ya kita membantu orang yang berkorban, bukan mencari kurban atau mengorbankan orang lain. Tapi ada juga yang kita dengar cari kupon selinggahangan ini, dapat dia kupon 50 ekor, rasa karung pula itu daging tadi. Bukan untuk dinikmati, dimakan, tetapi lado pula nampungnya dijual. Itu tidak boleh. Tak boleh. Ya. Walaupun Bapak Ibu terserah dia lah, yang penting kita lah ngasih dia. Tapi kalau dia niatnya mengumpulkan untuk dijual, tapi tidak kena kesyariatan daripada penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Jadi makanya si pengorban yang pertama tidak boleh menjual dari hasil penyembelihan hewan kurbannya. Itu yang pertama, yang si sahibul kurban. Yang kedua, tidak boleh memberikan upah dari sembelihan hewan kurbannya. Contoh bapak berkorban di rumah dewek, panggil orang
untuk motongnya, membagi dagingnya sampai selesai, dibayar, kasih upah, bukan dari daging hewan kurban, ya, tapi kasih duit, ini upah. Kalau kasih daging, ini bukan upah, tetapi ini memang hak kamu. Jangan dikatakan ini upah. Kalau dikatakan upah, tidak boleh. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita ke depan, kalau tidak mampu berkorban tiap tahun, apa pendapat Imam Syafi'i itu mengatakan sekali seumur hidup jadilah. Memang kalau tidak mampu nih, ada uang mampu tahun ini, kumpul dulu duitnya, tahun depan. Ini dikatakan mungkin sekali seumur hidup. Tapi kalau Imam Hanafi mengatakan wajib hukumnya berkorban bagi yang mampu sesuai dengan ayat Allah surah Al-Kautsar ayat 2 tadi itu. Ini saja mungkin barangkali sebagai penyegaran bagi kita ke depan, sebagai penyemangat bagi kita ke depan, agar rezeki yang Allah berikan kepada kita pada waktunya, pada saatnya, pada kondisinya, mari kita salurkan dengan jalan berkorban. Berkorban itu penyembelihan hewan korban pada hari hanya itu hanyalah sebagai simbol, sebagai lambang dari bentuk pengorbanan seorang hamba di hadapan Allah. Sebenarnya korban yang sebenarnya adalah setiap saat, kapanpun kita diminta untuk berkorban, siap rela untuk berkorban, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang soleh di zaman-zaman dahulunya. Terakhir Bapak Ibu, kalau seandainya terjadi, ini kalau sudah terjadi ini adanya bencana alam kan, yang membutuhkan sehingga yang berkorban ini sapi belum dibeli, belum dipesan contohnya. Kepada yang berkorban sebenarnya lebih utama memberikan duit korbannya tadi untuk penyaluran orang yang ditimpa musibah. Ditimpa musibah seperti banjir bandang, bencana alam, tsunami. Kenapa? Bahwa di dalam beribadah ini ada dua kewajiban kita, baik wajibannya bentuknya fardu yang harus dilaksanakan, ada yang sunnah. Yang wajib ini apa? Kalau kita bisa menyelamatkan nyawa seseorang, apa salahnya? Ya, sedangkan berkorban hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau padeknya Bapak Ibu berkorban paca, membantu orang yang sedang ditimpa ya bencana juga paca, itu alangkah hebatnya. Tapi kalau kita disuruh memilih, pilihlah yang mengalihkan duit korban kita ini untuk disalurkan kepada orang yang sedang mendapat musibah, bencana alam dan lain sebagainya. Jangan kita, kalau memang Bapak Ibu tidak rela, tidak ikhlas, ya tidak usah, tetap melakukan penyembelihan hewan korban. Diminta keikhlasannya, memang, ridai. Ya, ada juga yang seperti itu. Maaf saja, kalau duit korban ya untuk korban. Kalau bisa, kalau kita disuruh memilih, minta keikhlasannya untuk melaksanakan, membantu orang-orang untuk menyelamatkan nyawa manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.